Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, bulan yang mana yang Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, maka barang siapa yang terhalang darinya, sungguh ia telah terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai. Sahabatku sekalian, sahabat Bang Dai, adakah bulan lain yang lebih memberi peluang untuk bebas dari api neraka jahanam dibandingkan bulan Ramadan? Adakah bulan lain yang lebih besar peluangnya memasukkan kita ke surga dari bulan Ramadan? Oleh karena itu, bersegeralah, bersegeralah. Hari ini ketika video ini saya buat adalah tanggal 5 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Apa itu keberkahan? Syekh Asy-Sya'rawi berkata, keberkahan adalah bertambahnya nilai dan kualitas serta manfaat di dalam kehidupan kita manusia. Bila keberkahan masuk di dalam usia, maka ia akan memanjangkan usianya. Bila keberkahan masuk di dalam harta, maka harta akan menjadi banyak. Dan bila keberkahan masuk ke dalam keluarga, maka keluarga akan menjadi keluarga yang soleh dan bertakwa. Dan bila keberkahan masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi bahagia. Ibnu Katsir menceritakan bahwa suatu ketika sekelompok sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW atas kegelisahan mereka tentang usia umat Nabi Muhammad SAW yang pendek antara 60 sampai 70 tahun. Sementara usia umat-umat terdahulu panjang dan lebih lama, antara 100 bahkan sampai 1000 tahun. Para sahabat risau karena kesempatan umat terdahulu untuk mengumpulkan pahala lebih lama dan peluang mereka masuk surga lebih besar daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar untuk menjawab kegelisahan para sahabat ini. Firman Allah di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan, malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana yang sering kita baca di dalam Al-Quran, surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ini menjadi penghibur dan pembesar hati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ternyata walaupun usia umat ini pendek, namun Allah memberikan keistimewaan yang sangat besar dan luar biasa pada umat ini, yaitu berupa keberkahan berbentuk kualitas usia yang melebihi kuantitas yang diberikan. Bahwa walaupun usia umat ini hanya berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun, akan tetapi kualitasnya dapat melebihi usia umat terdahulu. Karena Allah telah mengistimewakan umat Nabi Muhammad ini dengan malam Lailatul Qadar, yang kualitas ibadah semalam di dalamnya lebih daripada 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Inilah keberkahan terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Inilah keberkahan yang dikandung di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya, rasanya manusia yang sangat merugi adalah
mereka yang melalaikan Ramadan dan menganggapnya sama dengan bulan-bulan lainnya. Padahal Ramadan adalah bulan melipat usia dan memanjangkannya. Bulan yang memberi kualitas usia manusia dan nilainya. Ramadan adalah bulan yang menjadikan hampir seluruh usia kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita menghitung berapa lama kita beribadah kepada Allah? Bila tidak ada keberkahan besar yang Allah berikan dalam bulan Ramadan ini. Bila jatah usia kita hanya sekitar 72 tahun, maka usia ibadah kita yang dihitung oleh Allah hanya sekitar 60 tahun. Karena dipotong usia 12 tahun, usia balik. Bila kita menghitung waktu wajib yang kita lakukan selama ini, seperti sholat misalnya, tahukah kita berapa lama kita sholat? Hitungannya adalah 5 menit setiap kali kita melakukan sholat. Berarti kita hanya beribadah kalau kita sholat 5 kali sehari, ya, lewat sholat selama 25 menit sehari saja. Selanjutnya, coba kita hitung 25 menit per tahun. Begitu seterusnya sampai usia 60 tahun, tahukah kita berapa lama ibadah sholat kita? Bila usia kita 72 tahun, dipotong 12 tahun usia balik, maka usia bersih kita selama 60 tahun. Itu usia bersih kita, sesuai hitungan di atas, hanya sekitar 2 tahun saja. Oleh karena itu, kalau kita semua fair dengan Allah dan jujur menilai ibadah kita, maka ternyata kita tidak pantas memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kita hanya mengandalkan ibadah kita saja. Karena harga surga itu sangat mahal, tidak cukup dibayar dengan ibadah 2 tahun. Belum lagi dikurangi kelalaian kita dan ketidakhusyuan kita di waktu sholat. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, Anna Aba Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, La yudkhila ahadan amaluhul jannah, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala la wala ana. Beliau bersabda, tidak juga dengan diriku. Illa ayyatagam madanil lahu bi fadli wa rahmatin. Kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Fasaddadu wa qaribu wala yatamannaina ahadukumul mauta. Oleh karena itu berlakulah luruslah dan bertakarublah, dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Imma musinan fala'allahu ayyazdadu khairan. Jika dia orang yang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikan. Wa imma musian fala'allahu ayyastatibu. Dan jika dia orang yang buruk akhlaknya, semoga bisa menjadikannya dia bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah keberkahan terbesar. Ramadan adalah bagian dari rahmat Allah yang dapat menyebabkan kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita raih keberkahan dan rahmat Allah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Jangan biarkan ia berlalu tanpa amal ibadah dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan diri kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, bila Ramadan tiba, para malaikat memanggil dan menyuruh orang-orang yang berpuasa. Wa yunadi munadi, ya baqiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Wa ya baqiyas sahra aksir, dan wahai orang-orang yang melakukan keburukan, berhentilah. Walillahi utaqa'u min nari, karena Allah mulai saat ini akan membebaskan mereka yang beribadah dari api neraka jahanam. Wazalika kullu lailatin, dan itu berlaku setiap malam. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabatku sekalian, sahabat Bang Dai, adakah bulan lain yang lebih memberi peluang untuk bebas dari api neraka jahanam dibandingkan bulan Ramadan?
Adakah bulan lain yang lebih besar peluangnya memasukkan kita ke surga dari bulan Ramadan? Oleh karena itu, bersegeralah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang Dai Channel.